Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita ketemu lagi di pertemuan 10. Ini materinya tentang vektor di bidang dan di ruang. Ini sebenarnya masih mengulang atau mempertegas pertemuan 9 ya. Walaupun nanti ada tambahan beberapa materi lain ya, hampir mirip dengan pertemuan 9, cuma penguatan saja di pertemuan 9. Oke, notasi dan operasi vektor ini saya rasa sudah, nggak perlu lagi Bapak bahas ya. Kemudian ini juga sudah. Nanti kalau sudah dibahas di pertemuan 9 kita lewati saja. Ini saya lewati, hasil kali sudah. Ini sama. Hasil ini sama. Cross product juga sudah ya, nggak perlu kita bahas lagi. Kalau dot product itu ini ya, kita tahu besar vektor A kali besar vektor B cos alfa. Ini sudah. Ini ilustrasi contohnya. Ini untuk mereview kembali, misalnya ada vektor A 2, vektor B itu maksudnya 2i ya. Vektor B itu 2i plus 2j. Ini yang vektor A yang bawah ini, vektor B yang ini ya. Ini kan logikanya adalah ini sudutnya 45 gitu ya. Sudutnya 45, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Maka kalau kita mencari hasil kali titik, berarti kan dia besar vektor A 2 kuadrat 4 akar 4 2 kali besar vektor B, ini akar 8 ya, kemudian di kalikan dengan cos 45 1 per akar 2, nanti hasilnya adalah 4 ya. Atau boleh juga Anda kalikan langsung nih. Kalau perkalian titik kan tinggal dikalikan saja. 2 kali 2 4. Ini komponen J nya nggak ditulis di sini karena dia 0 ya. 0J ini sebenarnya. 0 kali 2 0, 4 tambah 0 hasilnya 4, sama. Ini nggak terlalu detail. Kita bahas ya. Ini coba saya pilih-pilih saja. Ini juga sudah. Ini sudah, nggak perlu. Kemudian saya ini sedikit proyeksi ortogonal. Ini penurunan rumusnya ya gitu. Ini kita penurunan rumusnya dari sini. Nanti kita langsung ambil hasilnya saja di sini. Bab proyeksi ortogonal vektor A terhadap B itu bisa kita nyatakan perkalian titik dari vektor A kali vektor B dibagi dengan besarnya vektor B dikali vektor B. Contoh, tentukan proyeksi ortogonal vektor U terhadap V. Ini saya perbesar aja. Nah, ini kita jawab menggunakan formula tadi ya. Nah, jadi proyeksi vektor U terhadap V itu adalah vektor U
dot vektor V dibagi dengan besar vektor V dikali vektor V. Kita lihat vektor U nya ini tadi ya, min 2 min 4 3, vektor V nya 1 3 min 4 dibagi dengan besar vektor V kuadrat gitu, besar vektor V. Jadi dikuadratkan karena besar vektor V saja itu kan akar, karena ada kuadratnya berarti akarnya hilang. Makanya di sini 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus min 4 kuadrat. Ini vektor V nya 1 3 min 4. Ini kita kalikan seperti min 2 kali 1, min 2 min 4 kali 3 min ini hasil akhirnya nanti bisa bisa dibuktikan. Ini min 1 dikalikan ke dalam min 1 min 3 4. Jadi proyeksi ortogonal vektor U terhadap V adalah min 1 min 3 4. Kemudian yang berikutnya ini hasil kali silang. Ini sebenarnya biar gampang mungkin cara menghafalnya. Jadi ditulis seperti ini gitu ya. Ditulis seperti ini, kita menggunakan bantuan determinan lah untuk gampang aja menghafal. Jadi perkalian silang vektor A kali B itu adalah ini IJK. Ini anggaplah komponen vektornya A1, A2, A3, komponen vektor A, komponen vektor B, B1, B2, B3. Maka nanti komponen itu adalah hasil ini menggunakan determinan A2 A3, determinan dari A2 A3, B2 B3 I di sini ya. Kemudian min A1 A3 B1 B3 ya. Jadi kalau di atasnya A1 A3 bawahnya seragam ya. Dijumlahkan dengan A1 A2 B1 B2. Ini komponen vektor K ya, secara K. IJK. Kita lihat misalnya contoh soal ya, prakteknya. Nah, misalnya ada vektor U 1 2 min 2, vektor V 3 0 1, maka tentukan perkalian silangnya U kali V. Nah, kalau kita tulis dalam determinan seperti ini, itu kan lebih gampang kita mengingat formulanya dibandingkan dengan formula yang ada di pertemuan 9 itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini IJK komponennya gitu ya. Kita tulis ini 1 2 min 2 ya. Komponen vektor U 1 2 min 2, komponen vektor V 3 0 1. Nah, kemudian yang di sini yang itu adalah determinan dari A2 A3 tadi A2 A3 gitu ya. Menggunakan formula yang tadi 2 kali 1 min 0 kali min 2 gitu ya. Jadi yang ini maksudnya yang ini ya. Jadi A2 A3 B2 B3. Determinan itu kemudian dikurang negatif ini ya, negatif A1 A3 B1 B3. A1 A3 A1 yang ini, A3 yang ini, A1 B1 yang ini,
A3B3 kan yang ini. 1 kali 1, 1, 3 kali min 2, ini ya. Kemudian ditambah, dijumlahkan dengan A1, A2, B1, B2. Berarti di sini kan A1, B1 yang ini ya. A2, B2 yang ini. 1 kali 0 dikurangkan dengan 3 kali 2 ya. Ini diproses, ini bisa dibuktikan hasil 2I min 7J min 6K. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini sifat perkalian produk vektor U di dot U kali V vektornya cross product, nanti hasilnya 0 ya. Begitu juga dengan yang sifat yang B vektor V dot vektor U cross vektor V yang di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu, nanti bisa dibuktikan 0. Yang poin C vektor U cross vektor V kuadrat itu sama dengan besar vektor O kuadrat kali besar vektor V kuadrat min U dot V kuadrat. Sehingga nanti kalau diturunkan yang sifat yang 3, rumus yang ketiga, nanti ini langsung ininya saja kesimpulannya. Besar vektor U kali V itu sama dengan besar vektor U cross V itu sama dengan besar vektor U kali besar vektor V sin alfa. Ini sudah ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah. Kemudian yang 19, maaf, yang slide berikutnya ini langsung ini saja. Luas segitiga itu adalah langsung ke 1/2 di kali besar vektor U dengan V ya, cross ya, cross ini bukan dot product tapi cross product. Besar vektor apa, vektor U cross vektor V setengahnya. Sementara vektor U cross vektor V besarnya tadi ya, yang ini tadi, ini aja yang kita ingat, besar U kali besar V sin alfa. Ini sebagai contoh, diketahui titik-titik di ruang 3 dimensi ya, 3A 1 min 1 min 2 sampai yang C ini 2, 3, 3. Dengan menggunakan hasil kali silang, tentukan luas segitiga ABC. AB ini kita tulis apa namanya, waktu SMA kan B min A ya, gitu. Titik B nya berapa dikurangkan dengan A, nanti hasilnya ini AC gitu ya. Itu adalah C min A gitu ya. Ini kalau kita ilustrasikan kan seperti ini ya gitu ya. Jadi anggaplah ini A di sini, kemudian ini A, ini B gitu ya. Kemudian ini C ya. Anggaplah ini AC. Kalau kita ilustrasikan seperti itu, maka nanti kan vektor AC itu nilainya adalah 145. Nah ini kalau kita tulis tadi komponen vektor AB 322 ya, enggak tadi ya. Kemudian vektor AC 145, ini bisa dibuktikan nanti
hasilnya itu adalah 2 min 3 10. Nah, kalau ditanyakan luas segitiga yang berhimpit di A gitu ya. Ini yang ini ya. Ini A. Tadi ini B. Ini C. Maka tadi luas segitiga adalah 1/2 dikali menggunakan formula tadi kan, formula yang sebelumnya, yang masuk Bapak formula yang ini, luas segitiga, mana tadi luas segitiga, pakai ini aja ya. Nah ini ya, 1/2 besar dari hasil dari U cross V. Nah, U cross V nya kan udah kita cari nih gitu ya, 2 min 13 10. Maka panjang vektornya, besar vektor ini adalah 2 kuadrat min 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nanti bisa dibuktikan hasilnya adalah 1/2 akar 273. Kalau misalnya mau dicari terhadap tadi kan berhimpit di A, kalau berhimpit di B berarti kan ini kita nyatakan nah ini kalau kalau kita ilustrasikan kan, kalau dia berhimpit di B, anggaplah ini B-nya di sini. Nah, misalnya ini B, ini A, ini C. Berarti kan dia kan BA. Ini BA, ini BC. BA itu adalah A min B ya. Kalau waktu SMA, ingat waktu SMA bisa hasilnya ini. Kemudian BC, C min B, nanti bisa dibuktikan hasilnya ini. Nah, BA kali BC cross ya gitu ya. Bisa dibuktikan tadi menggunakan rumus yang sebelumnya. Ini ketemunya angka ini, sehingga luas segitiga ABC yang berhimpit di B adalah langsung aja besar vektor yang ini. Nah, luas segitiga setengah dikali 4 ya, dikuadratkan 169 plus 100, hasilnya sama. Hasilnya sama. 1/2 akar 273. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.